Tahun ini 46 tahun sudah Kijang di Indonesia. MPV yang selalu menjadi primadona para keluarga ini sekarang sudah berevolusi total, teman-teman. Sekarang dia pakai mesin yang canggih, teknologinya pun lengkap, dan kami penasaran kenapa mobil ini kerap jadi primadona. Dan apakah dengan harga yang sekarang tembus 600 jutaan mobil ini jadi layak dipinang? Mari kita bahas. Ini dia Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid tipe Q. Sebenarnya Detik Auto sudah mengawal kelahiran mobil ini, teman-teman, pada akhir tahun 2022 lalu. Kami juga bahkan udah mau bawa mobil ini road trip dari Jakarta sampai ke titik nol di barat Indonesia, yaitu di Pulau Sabang. Dan mobil ini impresif sekali. Tapi saat ini di Auto Test kali ini kita akan fokus kepada pembahasan lebih ke kelebihannya, kekurangannya, sampai bagaimana pendapat kami soal mobil ini. Nah, mobil yang kami tes kali ini adalah mobil Kijang Innova yang namanya paling panjang, teman-teman. Ini adalah tipe Q, tapi nggak sekedar tipe Q. Karena ini adalah Toyota All New Kijang Innova Zenix Hybrid tipe Q 2.0 TSS CVT Modelista. Panjang banget namanya. Dan ini juga yang harganya paling mahal, teman-teman. Tembus 620 juta. Tapi kalau kalian nggak berminat beli yang namanya paling panjang ini, tipe Q dijual mulai dari 600 jutaan. Pertama, kita bahas desainnya, teman-teman. Innova sekarang memang jadi ada rasa-rasa SUV-nya, nggak MPV murni banget. Apalagi di tipe Q yang dapat ekstra atau tambahan Modelista ini, kit ngebuat dia semakin mewah dan juga ada sentuhan sportinya, teman-teman. Fascia depan dari Innova Zenix ini sangat berkarakter. Meski masih ada sentuhan desain khas Kijang Innova generasi terdahulunya, hadirnya model headlamp yang menyipit serta lampu sen yang diposisikan secara horizontal membuat kesan modernnya terasa kental. Sedangkan dari samping, terlihat dimensinya yang bongsor dengan wheelbase sekitar 2,85 meter. Sentuhan wheel arch molding atau over fender membuat mobil ini terasa siap dibawa kemana aja. Ya, secara umum menurut kami mudah untuk jatuh hati dengan tampilan baru Innova ini. Setidaknya bagi kami. Ya, walaupun saya pribadi jujur sebenarnya prefer yang bukan tipe Modelista ini, teman-teman. Tipe Q biasa udah lebih dari cukup lah menurut saya. Karena Modelista ini menurut saya membuat aksen mobil ini jadi agak kurang terkonsep gitu. Pengen ngejar mewahnya, tapi pengen juga ada masuk unsur sportinya, apalagi dengan gaya bodinya yang udah sedikit agak SUV itu ngebuatnya jadi agak campur-campur tuh. Tapi ya, sekali lagi, kalau desain itu masalah preferensi pribadi. Kalau saya sih demikian. Q biasa udah keren lah. Masuk ke kabin penumpangnya, ketahuan kalau Innova Hybrid Zenix ini, teman-teman, memang passenger oriented banget. Duduk di kabin yang di tengah sini nih emang juaranya lah. Untuk saya yang punya tinggi 170 cm, duduk di tengah sini nyaman banget, ruang kaki lega, ruang kepala lega, dan dengan banyak sekali fasilitas. Saya bahkan sempat nyobain juga duduk di bangku baris ketiganya, nyaman sama, teman-teman. Bahkan bisa untuk 3 orang pria dewasa yang ukuran badannya segede-gede saya, karena lengkap juga fitur keselamatannya dan fasilitasnya pun mendukung sekali. Ya, memang Innova saat ini yang mengusung frame baru atau rangka baru ngebuat dia jadi benar-benar spacious banget untuk kabinnya. Dan good job Toyota. Teman-teman, setelah kita puas bersantai di belakang, sekarang saatnya kita kembali ke balik kemudi dan saya akan ceritakan gimana impresi berkendara dari Innova Zenix Hybrid tipe Q ini. Anyway, saya sempat menggunakan Innova generasi sebelum ini, teman-teman, sebagai mobil keluarga. Saya sempat pakai beberapa kali untuk road trip bareng keluarga dan dipakai di perkotaan juga. Tentu saya sudah cukup familiar dengan rasa dari Kijang Innova ini. Tapi sekarang setelah saya mencoba mobil ini dalam waktu yang cukup panjang, saya bisa tahu kalau mobil ini memang mobil yang lebih nyaman, lebih enak dipakai ketika untuk
keluarga, khususnya dipakai di jalan perkotaan ataupun road trip yang jalannya mulus. Ya, mobil ini memang lebih terasa menyenangkan dipakainya dengan platform barunya, teman-teman. Mobil ini punya posisi duduk yang nyaman sekali, ergonomis sekali untuk rata-rata tinggi orang Indonesia, bisa saya bilang. Mobil ini juga punya visibilitas yang sangat-sangat baik. Ke depan pandangan luas, ke samping pun blind spot sangat sedikit, pun hingga ke belakang. Sementara Innova yang saya sempat gunakan generasi sebelumnya itu punya beberapa blind spot yang cukup mengganggu gitu. Apalagi mobil ini punya around view monitor yang bisa membantu kita lebih akurat lagi dalam melihat kondisi jalanan di sekitar kita. Setelah terkesima dengan posisi duduknya yang terasa lebih nyaman dan natural ketimbang Innova generasi sebelum ini, kita langsung dibuat terkesima lagi dengan rasa berkendaranya yang lebih meyakinkan. Khas mobil dengan sasis monokok, Innova ini menawarkan pengendalian yang membuat kita percaya diri. Mobil terasa nurut ketika dibawa bermanuver dan gejala limbung jauh lebih tak terasa ketimbang Innova generasi sebelumnya yang masih pakai sasis leather frame. Belum lagi setelan suspensi Innova ZenX Hybrid ini pun terasa pas untuk mobil keluarga. Kami sempat tes road trip dan mobil diisi 5 orang dewasa dengan barang-barang yang penuh. Ternyata soknya masih cukup tangguh untuk meredam jalan dengan baik, tanpa ada gejala bottoming. Di sisi lain, pengendalian mobil ini juga cekatan. Setir terasa direct meski feedback terasa cukup minim. Namun, untuk mobil all-round layaknya Kijang, harus diakui revolusi yang dilakukan Toyota ke mobil ini tergolong berhasil. Tapi teman-teman, di sisi lain saya juga sadar kalau pengguna Innova ini memang nggak semuanya menggunakan mobil ini sebagai mobil keluarga, mobil untuk perkotaan gitu ya. Tapi ada juga yang pakai Innova ini sebagai mobil yang bekerja keras di jalur perbukitan, teman-teman. Saya juga sadar, mobil ini memang piawai sekali dipakai sebagai mobil operasional di site, di plan gitu ya. Karena mobil ini memang mumpuni, bisa buat banyak orang dan juga nyaman ketika mungkin kita jemput tamu yang penting gitu ya. Mobil ini masih nyaman sekali. Ya, memang saya sadar dengan berubahnya Innova menjadi penggerak roda depan atau front wheel drive dari rear wheel drive gitu ya, dan juga mengganti rangkanya dengan rangka model monokok setelah sebelumnya pakai rangka tangga gitu ya, leather frame, memang menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Innova. Ya, bagi saya pribadi dan mungkin kalian juga beberapa yang nonton ini merasa kalau ya pakai Innova, beli untuk mobil keluarga, dipakai di harian, dipakai di perkotaan, ini adalah mobil yang tepat. Tapi ketika kita bicara soal mobil yang penggunaannya lebih berat lagi, membutuhkan leather frame dan juga membutuhkan mobil yang penggerak belakang, serta Innova yang mesinnya diesel, saya rasa memang perlu membeli Innova diesel tapi dalam paket yang fleet yang sekarang dijual sama Toyota Astra Motor. Kalau kalian mengidamkan Innova generasi ini tapi dengan frame yang beda, dengan penggerak belakang dan juga mesin diesel, ya sayang sekali udah nggak ada lagi. Tapi percayalah, kalian perlu mencoba mobil ini langsung, mencobanya secara jangka panjang dengan keluarga kalian, pasti akan merasa nyaman dan akan takjub dengan Innova generasi terbaru ini. Lalu bagaimana dengan impresi mesinnya, teman-teman? Ya, harus diakui beberapa penggemar Toyota cukup bersedih ketika tahu Innova generasi terbaru ini sudah tidak lagi tersedia dalam versi yang dieselnya. Tapi, sepengetahuan kami, Innova ZenX Hybrid ini yang memadukan antara mesin 2000cc dengan motor listrik, ini adalah kombinasi yang tepat sekali untuk sebuah mobil di era sekarang, teman-teman. Mobil ini punya tenaga yang tersalurkan dengan baik ke roda depannya dan juga secara langsung bisa berkombinasi antara mesin bensinnya dan mesin atau motor listriknya untuk menghasilkan tenaga yang powerful, teman-teman. Misalnya ini kita gaspol, kita bejek, kita ganti ke mode yang sport gitu ya. Tuh. Bukan tidak mungkin mobil ini mengeluarkan tenaga yang kita harapkan. Di sisi lain, ketika kita pengen bermain lebih santai, pengen bermain di rute perkotaan dan juga di rute yang mungkin padat gitu ya, dan nggak pengen tampil mencolok, kita bisa menggunakan EV mode-nya dan melaju bak mobil listrik murni yang seamless, yang nggak ada suaranya, dan torsi dari mesinnya pun bisa tersalurkan secara instan.
Itu yang saya suka sekali dari Innova ZenX Hybrid ini. Ya, bisa dibilang mobil ini tuh versatile teman-teman. Ketika kita pakai di road trip, keluar kota yang mengarungi jalan bebas hambatan dalam jangka yang panjang, mobil ini bisa memberikan tenaga yang kita harapkan. Di sisi lain, ketika kita bermain di perkotaan, ketika kita mungkin bermain di area padat gitu ya, kita bisa merendah low profile dengan menggunakan EV mode-nya. Dan bahkan beberapa kali juga kita ngelewatin jalan di perkotaan yang padat gitu ya, di jalan pemukiman, mobil ini bisa benar-benar low profile dengan gliding atau tiba-tiba menyusuri jalan tanpa ada suaranya. Versatile sekali mobil ini. Di sektor dapur pacu, Innova ZenX ini menggunakan mesin yang kembar dengan kepunyaan Foxy. Mesin berkode M20A ini memang cukup lama dipercaya Toyota untuk mobil keluarganya. Namun, untuk versi yang hybrid ini, mesin 2000cc Innova ZenX ternyata hadir dengan racikan yang istimewa. Tenaganya diklaim tembus 151 horsepower untuk mesin ICE-nya dan tambahan 185 horsepower dari motor listriknya. Sedangkan torsi 187 Nm dari mesin ICE dan 205 Nm dari motor listriknya. Secara umum, figur tenaga dan torsi dari mobil ini cukup kuat untuk mengimbangi bobot mobilnya yang besar serta kemampuan mengangkut akomodasi yang banyak. Kami tidak pernah merasa kesulitan saat melaju di jalan panjang, menanjak, hingga jalur perbukitan yang ekstrim. Asiknya lagi, mesin ini hadir dengan efisiensi bahan bakar yang jempolan. Thanks to hybridnya, Innova ZenX tipe Q ini saat kami tes di rute harian di perkotaan, dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mampu meraih angka konsumsi bahan bakar rata-rata di 18,8 km per liter. Sedangkan di rute tol, mobil ini bisa tembus 22,2 km per liter. Ya, kalau ditanya apakah hasil konsumsi bahan bakar segitu tuh irit atau enggak, menurut kami untuk sekelas Innova MPV besar ini yang punya bobot besar, dimensi besar juga, dan juga ruang kabin yang bisa menampung banyak orang, menurut kami angka segitu cukup impresif teman-teman. Mengingat mobil ini tuh siap dipakai kerja keras, dipakai keluarga, dan harus diingat kalau mobil keluarga itu penting sekali rasanya punya kendaraan yang efisien bahan bakarnya, sehingga ya nggak menguras banyak anggaran rumah tangga kita. Dan kalau kalian bertanya-tanya kenapa hasil rute dalam kotanya dan rute tolnya nggak terlalu terpaut jauh gitu ya layaknya mobil ICE, ya karena hybrid itu memang sejatinya kendaraan yang tepat ketika dipakai di jalur perkotaan. Seperti biasa di Autotest pasti kita bahas juga kelebihan dan kekurangannya. Mari kita rangkum dari kelebihannya dulu. Kelebihan pertama datang dari platformnya yang baru teman-teman. Sekarang Innova pakai platform yang nggak lagi leather frame, melainkan dia pakai monocoque, dan itu ngebuat kabinnya spacious dan rasa berkendara juga luar biasa menarik. Yang kedua, mobil ini benar-benar passenger oriented teman-teman. Lihat di belakang sini. Duduknya pakai kursi model Ottoman yang bisa ngerebah dan juga ada footrest-nya. Dikasih RSE juga atau rear seat entertainment yang bisa connect ke Android gitu kurang lebih. Dan juga di belakang sini akomodatif banget. Banyak tempat penyimpanan, cup holder ada, USB port lengkap, AC ada, dan panoramic roof yang lega banget. Dan kelebihan terakhir datang dari mesinnya teman-teman. Ini adalah mesin yang canggih, yang hybrid, dan itu ngebuat mobil ini jadi punya impresi berkendara yang mengesankan. Ada EV mode yang bisa buat mobil ini melaju layaknya mobil listrik murni, tanpa suara, dan juga hemat bahan bakar pastinya. Itu adalah nilai plus dari Innova Hybrid ini. Setelah kita bahas kelebihannya, mari kita rangkum juga kekurangannya. Dan yang pertama datang dari, entah kenapa, ini proporsi kaki di mobil ini tuh agak kurang pas gitu teman-teman. Ini adalah Innova ZenX Hybrid tipe termahalnya, tipe Q, yang pakai pelek ukurannya paling besar, 18 inci. Tapi masih kurang proporsional kelihatannya gitu, masih agak cingkrang dikit dan juga ini offsetnya agak terlalu dalam.
Harusnya Toyota ngebuat mobil ini lebih proporsional lah. Peleknya mungkin 19 inci masih bisa, atau offsetnya pun dikeluarin dikit. Kekurangan selanjutnya datang dari build quality-nya yang entah kenapa agak kurang maksimal gitu teman-teman. Ini adalah Innova tipe termahal, 620 jutaan, tapi masih banyak tombol-tombol yang agak kurang solid kerasanya. Di sini nih, tombol-tombol di sini bunyi-bunyi. Tombol-tombol di setirnya pun agak kurang solid kerasanya, dan sayang sekali. Build quality-nya harusnya bisa lebih baik lagi. Dan kekurangan terakhirnya adalah dari fiturnya yang ada gimmicknya teman-teman, tapi agak sulit melakukannya, yaitu fitur voice command. Hai Innova, buka bagasi. Tuh kan, sulit sekali. Kami udah coba berkali-kali, tapi belum pernah itu berhasil. Jadi kayaknya fitur itu menjadi fitur yang sekadar gimmick dan harusnya diganti dengan fitur-fitur lain. Meski hadir dengan harga yang tergolong fantastis untuk sebuah Kijang, menurut kami 600 jutaan untuk sebuah Innova Zenix Hybrid tipe Q jelas worth it. Mobil ini hadir sebagai paket komplit. Mesin yang canggih, irit bahan bakar, kabin yang nyaman dan banyak fiturnya, sampai rasa berkendara yang lebih meyakinkan. Meski demikian, kalau kalian merasa tipe Q terlalu mahal, rasanya membeli Innova Zenix Hybrid tipe V yang harganya di rentang 520 sampai 540 jutaan sudah lebih dari cukup. Jadi terjawab sudah karena mobil ini banyak diidam-idamkan sebagai mobil keluarga. Gak cuman keluarga sebenarnya, para pejabat sampai konglomerat pun kerap pakai mobil ini sebagai mobil tempur hariannya. Satu lagi yang jadi unique selling point dari mobil ini adalah mobil ini punya identitas yang cukup low profile teman-teman. Makanya mobil ini kerap dipakai sama orang-orang yang pengen tampil merendah juga. Setidaknya itu ulasan kami tentang mobil ini. Gimana menurut kalian kira-kira penampilan apa mobil ini? Apakah dengan harga yang 600 jutaan ini layak buat meminang Innova Zenix Hybrid tipe termahal ini atau tipe Q? Coba kalian sampaikan pendapat kalian di komentar video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya teman-teman di kanal Detik Oto. Dan juga tonton video dari kami di kanal 20 Detik dan juga YouTube Detik Oto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu, teman-teman sekian aja. Saya pamit, saya Steve dan bye-bye.